Di kota Tus, Persia Timur, yang kini menjadi bagian dari Iran modern, tahun 450 Hijriah, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia pemikiran Islam. Namanya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Keluarganya bukan dari golongan bangsawan atau ilmuwan terkenal, melainkan berasal dari latar yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pemintal wol yang saleh, hidup dengan penuh kejujuran dan kerja keras. Namun, meski penghasilannya pas-pasan, sang ayah memiliki impian besar, bahwa kelak anak-anaknya akan tumbuh menjadi ulama yang membawa cahaya bagi umat. Ketika ajal mendekat, sang ayah menitipkan dua anaknya, Muhammad dan Ahmad, kepada seorang sahabatnya, seorang sufi sederhana yang tinggal di sekitar kota. Dengan air mata mengalir, ia berkata, "Ajarkan anak-anakku ilmu dan adab. Jika hartaku tak cukup untuk menyekolahkan mereka, maka nafkahkanlah hartamu. Aku ingin mereka mengenal Allah lebih dalam dari aku." Sang sufi, yang menganggap amanah itu sebagai kehormatan, pun membesarkan mereka dalam lingkungan yang penuh cinta pada ilmu, zikir, dan ketundukan pada Allah. Inilah awal dari kisah perjalanan ruhani yang kelak akan mengubah wajah dunia Islam. Kecerdasan sejak kecil. Sejak usia belia, Muhammad kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menghafal Al-Quran dengan cepat, memahami gramatika Arab, dan menunjukkan minat yang besar pada kitab-kitab keilmuan. Namun tidak hanya hafalan, ia memiliki rasa ingin tahu yang tajam dan semangat belajar yang tak tertandingi. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan membaca dan siang harinya dengan bertanya pada siapa saja yang bisa memberinya ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halamannya, ia melanjutkan ke kota Jurjan, lalu Naisabur, dua kota besar di kawasan Khurasan yang saat itu menjadi pusat peradaban Islam. Di Naisabur, ia belajar di Madrasah Nizamiyah yang masyhur, di bawah bimbingan ulama besar Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ahli ilmu kalam, fikih, dan filsafat. Disinilah Al-Ghazali mudah menonjolkan dirinya. Ia tidak hanya unggul dalam satu bidang, tapi menguasai berbagai disiplin ilmu, fikih, usul fikih, mantik, logika, kalam, teologi, filsafat, dan debat. Ia seringkali tampil dalam forum-forum ilmiah, melontarkan pertanyaan yang membuat para ulama berpikir ulang. Dalam waktu singkat, ia menjadi murid kesayangan Al-Juwaini dan dikenal luas sebagai sosok brilian yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin intelektual masa depan. Jalan menuju puncak. Setelah wafatnya Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali mengembara ke berbagai kota untuk melanjutkan pencarian ilmunya. Suatu hari, ia tiba di istana Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Saljuk, yang terkenal sebagai pelindung para ulama dan pemimpin madrasah Nizamiyah di berbagai kota. Dalam sebuah forum debat terbuka, Al-Ghazali tampil dengan gagah, menyampaikan argumentasi cemerlang dan membungkam para lawannya. Nizam Al-Mulk, terkesima oleh kemampuannya, langsung mengangkatnya sebagai pengajar utama di Madrasah Nizamiyah Baghdad, institusi pendidikan paling bergengsi di dunia Islam kala itu. Usianya baru menginjak 34 tahun. Di usia yang bagi kebanyakan orang adalah masa pencarian, Al-Ghazali telah duduk di singgasana intelektual tertinggi. Ia memimpin majelis ilmu yang dihadiri para penuntut ilmu dari seluruh penjuru negeri. Untaian kalimatnya dipenuhi kekuatan logika dan keindahan bahasa. Ia adalah ahli debat yang tak tertandingi, penulis yang produktif, dan pemikir yang disegani. Tak ada yang meragukan keilmuan dan kejeniusannya. Namun, di balik semua gemerlap itu, ada badai dalam jiwanya yang mulai menggulung perlahan-lahan. Bayang-bayang keraguan. Pada malam-malam yang sunyi, Al-Ghazali duduk sendiri di sudut kamarnya. Ia menatap lembar-lembar kitab yang tertumpuk, ratusan murid yang berguru padanya, pujian para bangsawan dan ulama. Tapi hatinya tak tenang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang aku cari selama ini? Kebenaran? Atau kemuliaan? Apakah lidahku menyebut nama Allah dengan penuh iman? Atau hanya karena kewajiban profesi? Setiap kali ia hendak mengajar, tubuhnya bergetar. Suaranya serak, lidahnya berat. Ia merasa seolah tak layak mengucapkan kebenaran yang belum ia hayati. Ilmu yang ia kumpulkan bertahun-tahun terasa kering dan tak menenangkan jiwa. Ia mulai kehilangan selera untuk berbicara. Ia melihat dirinya bukan sebagai pencari Tuhan, melainkan pedagang ilmu yang sibuk menimbun reputasi dan kehormatan. Kegelisahan itu makin menjadi ketika ia mulai mendalami filsafat. Ia membaca karya-karya Aristoteles, Plato, dan para filsuf muslim seperti Ibn Sina dan Al-Farabi. Semula ia ingin memahaminya untuk memperkuat argumen kalam. Tapi makin dalam ia menelusuri,
makin tampak padanya bahwa filsafat menghadirkan bahaya, logika yang memotong wahyu, akal yang mengalahkan hati. Ia pun menulis Maqasid al-Falasifah, menjelaskan pandangan para filsuf dengan objektif. Tapi bukan itu yang menjadi tujuannya. Ia sedang bersiap menulis kritik besar atas filsafat yang akan mengguncang dunia pemikiran Islam, Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Namun itu semua hanya sebagian kecil dari krisis batin yang menekannya. Retaknya dinding kemegahan. Tahun 488 Hijriah. Baghdad masih sibuk. Madrasah Nizamiyah masih dipenuhi murid. Tapi Al-Ghazali merasa semakin rapuh. Suatu hari, ia tidak bisa lagi mengajar. Lidahnya benar-benar keluh. Dokter mengatakan itu penyakit fisik. Tapi Al-Ghazali tahu, ini adalah penyakit hati. Ia akhirnya membuat keputusan yang akan mengejutkan dunia Islam. Ia meninggalkan Baghdad, meninggalkan jabatannya, kekayaannya, murid-muridnya, dan pengaruhnya. Ia menyampaikan pada semua bahwa ia akan berangkat haji. Tapi yang sebenarnya ia cari bukan Ka'bah semata, melainkan jalan pulang menuju Tuhannya. Ia berpakaian seperti seorang fakir. Ia menjauh dari kota-kota besar, menuju Damaskus dan Palestina. Ia menyendiri di masjid, tinggal di menara, memakan makanan sederhana, dan menangis dalam sujud panjang. Ia belajar lagi, tapi bukan dari buku-buku kalam atau logika, melainkan dari keheningan, air mata, dan zikir. Dalam keterasingan itulah, ia mulai mengenali siapa dirinya. Bukan seorang guru besar, bukan seorang penulis atau pemikir, tapi seorang hamba yang telah tersesat jauh dari Allah, dan kini ingin kembali. Langkah kaki Al-Ghazali membelah kesunyian jalan-jalan yang membentang dari Baghdad ke Syam. Tak ada lagi arak-arakan murid, tak ada lagi sanjungan pejabat atau bingkai nama besar di pintu madrasah. Ia kini hanya seorang peziarah dalam pencarian sunyi. Dunia telah ia tinggalkan. Ilmu telah ia diamkan. Yang ia bawa hanyalah pertanyaan yang membakar. Bagaimana menemukan Tuhan secara hakiki? Di usia 38 tahun, saat banyak ulama tengah menuai kejayaan, Al-Ghazali memilih keterasingan. Ia merasa bahwa seluruh ilmu yang ia miliki belum cukup menuntunnya kepada keyakinan batin yang kokoh. Bahkan, ia mengaku, dengan kejujuran yang mengejutkan dunia, bahwa ia tidak lagi yakin akan keselamatan jiwanya sendiri. Ilmu kalam, filsafat, dan perdebatan telah ia kuasai, tapi semua terasa hambar, jauh dari cita rasa iman. Damaskus dan Menara Sunyi. Al-Ghazali menetap di Masjid Umawi di Damaskus. Di salah satu menara masjid itulah, ia bersembunyi dari dunia, menyepi dari hiruk-pikuk kota. Hari-harinya ia isi dengan puasa, malam-malamnya dengan sholat, dan waktu-waktu lainnya dengan tafakur serta zikir. Ia membaca Al-Quran bukan sekadar untuk memahami hukum, tetapi untuk menyelami makna ruhaniah setiap ayat. Ia menelusuri setiap huruf, seolah hendak menemukan suara Tuhan di dalamnya. Dalam keterasingan itu, Al-Ghazali mulai mengerti bahwa kebenaran tidak hanya datang dari argumentasi, tetapi dari pembersihan hati. Ia mengingat kembali ajaran para sufi yang dulu ia anggap hanya simbolik dan emosional. Namun kini, ia mulai menyadari bahwa justru tasawuflah jalan yang membimbing hati menuju Allah, bukan sekadar logika yang tak berujung. Ia menulis, "Aku menyibukkan diriku dengan mensucikan jiwaku, memperbaiki akhlakku, dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Aku mendapati bahwa kaum sufilah yang berjalan paling lurus menuju Allah." Al-Ghazali dan dunia sufi. Kehidupan spiritual Al-Ghazali tak sekadar mengadopsi praktik-praktik sufi, tetapi menembus inti dari jalan tasawuf, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, dan murakabah, kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Ia mempelajari kitab-kitab sufi klasik seperti karya Abu Talib Al-Maki dan Harits Al-Muhasibi, lalu menyaringnya dengan ketelitian seorang intelektual. Namun, ia tak serta-merta menolak ilmu-ilmu lainnya. Ia tidak menanggalkan akal, tetapi menempatkannya sebagai pelayan wahyu. Ia tidak membenci filsafat secara mutlak, tetapi menyaringnya dari racun-racun yang bertentangan dengan iman. Melalui pendekatan ini, ia mulai membangun sintesis antara syariat, akal, dan tasawuf, sebuah kerangka berpikir yang akan menjadi fondasi dari karya monumentalnya kelak. Ziarah ke Baitul Maqdis. Setelah Damaskus, Al-Ghazali melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Di sana, ia menetap di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ia menyendiri di salah satu sudut masjid, dan kembali menenggelamkan diri dalam ibadah, tafakur, dan penyusunan pikiran. Ia mulai menulis kembali,
namun bukan seperti dahulu. Tulisannya kini lahir dari hati yang jernih, bukan dari ambisi akademik. Dalam salah satu catatan pribadinya, ia menulis, "Telah jelas bagiku bahwa ilmu-ilmu duniawi tanpa keikhlasan hanya akan menambah gelapnya hati. Sedangkan setetes makrifatullah lebih berharga dari lautan ilmu filsafat yang kosong dari rasa takut kepadanya." Ziarahnya tidak hanya fisik, tapi juga ziarah batin menuju Allah. Ia menggali kedalaman hakikat ibadah, makna niat, derajat ikhlas, dan bagaimana mengenal Allah dengan hati, bukan sekadar akal. Menolak tawaran, menjaga keheningan. Selama dalam pengasingan, Al-Ghazali beberapa kali mendapat surat dari penguasa dan ulama besar, memintanya kembali mengajar di Baghdad. Namun ia menolak. Ia tahu bahwa dirinya belum selesai, belum cukup bersih, belum cukup kuat untuk kembali ke dunia. Ia takut tergelincir lagi, takut ilmunya kembali menjadi alat kesombongan. Namun, setelah hampir 10 tahun dalam pengasingan, Al-Ghazali mulai merasakan ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah melalui fase keraguan, membakar keakuannya, dan kembali sebagai hamba yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Ia mulai menulis karya-karya besar yang menggabungkan keilmuan rasional dan kedalaman spiritual. Di antara karya yang ia mulai susun adalah kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, karya agung yang tidak hanya menyentuh fikih lahiriah, tetapi juga fikih hati dan perilaku. Kembali dengan wajah baru. Tahun 499 atas permintaan yang mendesak dari sultan dan ulama, serta demi membendung arus pemikiran menyimpang, Al-Ghazali akhirnya kembali mengajar, bukan di Baghdad, tetapi di Naisabur, tempat ia dulu belajar. Tapi ia kembali dengan wajah yang berbeda. Ia kini bukan hanya seorang alim, tetapi seorang arif, seorang sufi yang memahami bahwa ilmu tanpa iman adalah racun, dan amal tanpa ikhlas adalah fata morgana. Ia mengajar dengan hati, bukan sekadar dengan logika. Ia menulis dengan air mata, bukan dengan kebanggaan. Murid-muridnya kini tidak hanya belajar usul fikih atau kalam, tapi juga belajar menangis karena takut kepada Allah. Majelisnya bukan lagi medan debat, tapi taman ruhani, pondasi baru pemikiran Islam. Dalam pengembaraan ruhani itu, Al-Ghazali menemukan apa yang selama ini ia cari. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ibadah yang benar harus lahir dari hati yang ikhlas dan sadar. Tasawuf bukan pelarian, tetapi puncak dari perjalanan intelektual dan spiritual. Ia membuka lembaran baru dalam dunia Islam, dengan menjadikan ilmu tasawuf sebagai inti dari kebangkitan ruhani umat. Bukan berarti ia meminggirkan fikih atau logika, tapi ia meletakkan semuanya dalam bingkai akhirat. Setelah bertahun-tahun dalam keterasingan spiritual, Al-Ghazali kembali ke dunia dengan satu misi, menghidupkan kembali ruh ilmu agama yang telah mati di tangan kaum formalis dan pencari dunia. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana ilmu dijadikan kendaraan kesombongan, ibadah menjadi rutinitas kosong, dan agama dipelintir demi kekuasaan. Maka ia menyiapkan senjatanya, bukan pedang atau logika tajam, tetapi pena dan hati yang telah dibakar oleh cinta kepada Allah. Dari pengembaraan ruhani itu, lahirlah mahakarya yang akan mengguncang dunia Islam dan melintasi zaman, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kelahiran sebuah karya agung. Di kediamannya yang tenang di Tus, Al-Ghazali mulai menulis Ihya. Ia menuliskannya tidak dalam satu malam, tapi selama bertahun-tahun, dengan penuh ketelitian, perenungan, dan rasa tanggung jawab. Ia tidak menulis untuk mencatat hukum, tapi untuk menyentuh hati. Ia tidak sedang merangkum pendapat ulama, tapi menyaring hakikat kehidupan beragama dari berbagai disiplin, fikih, hadits, tasawuf, psikologi, bahkan filsafat. Kitab Ihya disusun menjadi 4 bagian utama, masing-masing terdiri dari 10 kitab kecil. Rub al-Ibadat, tentang ibadah lahir dan batin, solat, puasa, zakat, haji, DLL. Rub al-Adat, tentang adab dan etika kehidupan sehari-hari, makan, tidur, nikah, bekerja. Rub al-Muhlikat, tentang penyakit-penyakit hati yang merusak jiwa, riya, ujub, hasad. Rub al-Munjiat, tentang jalan keselamatan dan pembersihan jiwa, taubat, sabar, syukur, cinta Allah. Setiap bagian bukan hanya membahas hukum-hukum fikih, tapi juga dimensi batiniah dari ibadah tersebut. Ia tidak cukup hanya membahas bagaimana melaksanakan solat, tetapi juga mengapa dan apa yang harus dirasakan dalam solat. Contohnya, dalam membahas solat, Al-Ghazali tidak berhenti pada rukun dan syarat, tapi membahas juga soal khusyuk,
kehadiran hati, dan bagaimana rasa takut kepada Allah harus menjadi inti dari setiap sujud. Kritik terhadap ulama dan masyarakat. Dengan keberaniannya, Al-Ghazali juga mengkritik keras para ulama zamannya yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari dunia. Ia menyebut mereka sebagai ulama ulama buruk yang membunuh ruh keikhlasan dengan retorika dan perdebatan. Dalam Ihya, ia menulis, banyak orang mengira mereka berilmu, padahal ilmu mereka adalah hijab, penghalang antara mereka dan Allah. Ia juga menyerang kedangkalan ibadah masyarakat yang lebih sibuk dengan bentuk lahir daripada substansi. Ia melihat umat Islam lebih khawatir salatnya batal karena lupa wudhu daripada karena kehilangan kehadiran hati. Tak hanya itu, Al-Ghazali menyoroti kerusakan moral para penguasa, kehidupan mewah, dan ketidakpedulian terhadap fakir miskin. Ihya bukan hanya kitab ilmu, tetapi juga kitab perlawanan terhadap dekadensi ruhani umat Islam. Namun, ia menyampaikan semuanya dengan hikmah, tanpa kebencian, dan dengan dasar cinta kepada umat. Ia ingin membangkitkan umat Islam agar kembali menyadari bahwa agama adalah bimbingan menuju akhirat, bukan panggung untuk kemuliaan dunia. Tasawuf dan keselarasan syariat. Salah satu kekuatan terbesar Ihya adalah revolusi dalam memosisikan tasawuf sebagai inti dari Islam, bukan sebagai pelengkap. Al-Ghazali menjadikan tasawuf bukan jalan menyimpang, tapi penyempurna syariat. Ia menulis, barang siapa hanya mempelajari ilmu zahir, lahir, ia adalah orang yang fasik. Barang siapa hanya mempelajari ilmu batin tanpa syariat, ia adalah zindik, sesat. Tetapi siapa yang menggabungkan keduanya, dialah yang benar. Ia menempatkan cinta kepada Allah, mahabbah, keikhlasan, zuhud, dan tawakal sebagai fondasi akhlak. Ia juga membongkar penyakit hati seperti riya, ghibah, dan cinta dunia, serta menyusun metode penyembuhannya, sehingga Ihya bukan hanya bacaan, tetapi kitab terapi ruhani. Dampak dan kontroversi. Ihya Ulumuddin segera menyebar ke seluruh dunia Islam, dari Khurasan, Baghdad, Mesir, Andalusia hingga Maghribi. Para ulama membacanya dalam halakah-halakah, para sufi menjadikannya panduan, dan rakyat biasa menemukan cermin jiwanya di sana. Namun, tak semua menyambutnya dengan sukacita. Beberapa ulama mazhab Zahiri dan sebagian ahli hadits mengkritik Ihya karena memuat hadits-hadits yang dianggap lemah atau tidak bersanad kuat. Bahkan sebagian mencoba membakar kitabnya. Tapi dukungan besar dari mayoritas ulama, serta kekuatan ruhani yang terasa dalam isinya, membuat Ihya tetap berdiri kokoh. Imam Nawawi, Ibn Qudamah, dan ulama besar lain menyebut Ihya sebagai salah satu kitab paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Tak hanya dalam dunia ilmiah, masyarakat awam juga menemukan pencerahan melalui Ihya. Karena bahasa dan pendekatannya tidak elitis, melainkan menyentuh akar-akar keimanan dalam kehidupan nyata. Ghazali yang baru, umat yang terbangun. Dalam proses menulis Ihya, Al-Ghazali telah menjelma menjadi pribadi yang baru. Ia tidak lagi mencari nama, tidak lagi terpikat oleh dunia. Ia mengajar hanya dalam lingkup kecil, menolak hadiah dari penguasa, dan hidup sederhana bersama keluarganya. Murid-muridnya menyaksikan sendiri perubahan besar dalam diri sang guru, ketenangan, ketawaduan, dan kekuatan batin yang memancar dari setiap ucapannya. Ia pernah berkata kepada muridnya, "Dulu aku mencari ilmu karena ingin menang dalam perdebatan. Kini aku mencarinya karena aku malu menghadap Allah dalam keadaan bodoh." Ihya Ulumuddin menjadi semacam cermin perjalanan hidup Al-Ghazali sendiri, dari kejayaan ilmiah, krisis spiritual, keterasingan, dan kelahiran kembali sebagai manusia yang berserah penuh kepada Allah. Musim-musim terus berganti, dan usia Al-Ghazali pun perlahan menua. Setelah melewati gelombang ketenaran, krisis spiritual, pengembaraan ruhani, dan penciptaan karya agung Ihya Ulumuddin, ia akhirnya memilih hidup dalam kesederhanaan yang khusyuk. Di kota kelahirannya, Tus, di sebuah rumah kecil dekat makam ayahnya, Al-Ghazali menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Ia tidak kembali menjadi cendekiawan istana. Ia menolak tawaran jabatan kehormatan. Ia memilih menjadi pelayan ilmu dan penuntun hati, jauh dari sorotan dunia. Majelis kecil di rumah sunyi. Meski tak mengajar di madrasah resmi, rumahnya selalu terbuka bagi murid-murid yang haus ilmu dan cahaya. Ia tidak lagi mengajar dengan nada tinggi atau semangat debat, melainkan dengan kelembutan dan penuh kebijaksanaan, seolah setiap kata lahir dari kedalaman jiwa. Ia lebih banyak diam dan mendengar, membiarkan para muridnya bertanya dan mencari. Di tengah-tengah diskusi, kadang ia menghentikan pelajaran hanya untuk mengingatkan,
Apa gunanya ilmu yang tidak membuat hatimu gemetar di hadapan Allah? Para murid tidak hanya belajar hukum dan hikmah, tapi juga adab dan rasa takut kepada Allah. Mereka melihat bagaimana gurunya berjalan dengan kepala tertunduk, berzikir dalam bisikan, dan menangis dalam sujud. Ia adalah potret ilmu yang telah menyatu dengan amal, dan amal yang diterangi oleh cahaya ikhlas. Di waktu-waktu luang, Al-Ghazali terus menulis. Beberapa karyanya di masa ini lahir dari ketenangan batin dan kejernihan ruh. Al-Munqidh min al-Dalal, penyelamat dari kesesatan, autobiografi spiritual yang jujur dan mendalam. Kimia, Al-Sa'adah, kimia kebahagiaan, ringkasan dari Ihya, tapi dengan bahasa yang lebih populer. Mishkat Al-Anwar, nisbah cahaya-cahaya, refleksi filosofis yang indah tentang cahaya ilahi dalam hati manusia. Karya-karya ini bukan sekadar tulisan, melainkan pantulan dari pengalaman ruhani yang telah matang dan melebur dalam kesadaran tauhid. Hubungan dengan Allah yang intim. Pada masa ini, Al-Ghazali benar-benar hidup bersama Allah. Ia tak lagi peduli dengan reputasi atau gelar. Ia hanya ingin mengakhiri hidupnya dalam keridaannya. Hari-harinya ia isi dengan Qiyamul Lail yang panjang, membaca Al-Quran hingga hatam berulang kali, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, memperbanyak istighfar dan zikir. Ia banyak merenungi kematian, tapi bukan dengan rasa takut, melainkan kerinduan yang dalam kepada pertemuan dengan sang kekasih. Ia sering berkata, kematian bagi para pecinta bukan bencana, melainkan pesta pertemuan. Ia bahkan mulai menyiapkan sendiri kain kafan dan liang lahatnya. Ia meminta murid-muridnya untuk tidak membesar-besarkan kematiannya. Ia hanya ingin dikenang sebagai hamba Allah yang banyak berdosa dan berharap rahmat. Detik-detik perpisahan. Pada malam 13 Jumadil akhir 505H, 19 Desember 1111 M, Al-Ghazali seperti biasa bangun di sepertiga malam. Ia mengambil air wudhu, lalu sholat dan berzikir lama. Setelah subuh, ia memanggil adiknya, Ahmad Al-Ghazali, dan berkata dengan tenang, "Bawa kemari kain kafanku yang selama ini kusimpan." Ia mencium kain itu, menghamparkannya di atas dadanya, lalu berbaring. Dengan senyum yang tenang, ia memejamkan mata. Tak lama kemudian, ruh sang pembaru pun pergi menyongsong keabadian. Ahmad menangis, begitu pula para muridnya. Tapi dalam kesedihan itu, mereka merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan yang damai, seolah ruh Al-Ghazali mengalir lembut ke langit bersama doa dan pujian. Ia wafat pada usia 53 tahun. Usia yang tidak panjang untuk seorang pemikir besar, tapi warisannya jauh melampaui umur hidupnya. Warisan yang abadi. Sepeninggalnya, pengaruh Al-Ghazali justru semakin meluas. Kitab Ihya Ulumuddin menjadi pegangan utama pesantren, madrasah, hingga tarekat-tarekat sufi. Di timur dan barat, karya-karyanya dipelajari bukan hanya oleh kaum muslim, tetapi juga oleh pemikir Kristen, Yahudi, bahkan sekuler. Beberapa warisan besarnya antara lain, menghidupkan kembali tasawuf sebagai bagian tak terpisahkan dari Islam, menempatkan ilmu sebagai jalan menuju akhirat, bukan alat untuk dunia, menyatukan antara akal, syariat, dan hati dalam satu jalan spiritual, memberikan kritik sosial yang membangun kesadaran umat terhadap penyakit-penyakit keagamaan, mengubah wajah pendidikan Islam dari sekadar hafalan menuju pengalaman ruhani. Di Andalusia, pemikir seperti Ibn Tufail dan Ibn Rushd mengomentari pemikirannya. Di dunia Persia, karya-karyanya mengilhami para penyair seperti Rumi. Di dunia pesantren Nusantara, Ihya menjadi rujukan utama dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Imam Nawawi berkata tentangnya, Al-Ghazali adalah hujjah Islam. Andai bukan karena dia, banyak ilmu yang akan lenyap dari hati manusia. Antara cahaya dan bayang-bayang. Tentu tak semua ulama sepakat dengan seluruh isi pemikirannya. Sebagian mengkritik pendekatannya terhadap filsafat dan hadits. Namun bahkan para pengkritiknya pun mengakui ketulusan dan keagungan pribadinya. Apa yang membuat Al-Ghazali abadi bukan sekadar karena kejeniusan intelektualnya, tapi karena ketulusan jiwanya dan kejujurannya dalam mencari kebenaran, bahkan jika itu membuatnya meninggalkan segalanya. Ia membuktikan bahwa jalan menuju Allah bukan hanya milik para sufi atau ulama, tetapi milik siapapun yang bersungguh-sungguh memurnikan hati. Ketika tubuh Imam Al-Ghazali terkubur di tanah Tus, banyak yang mengira lembaran hidupnya telah usai. Tapi sejarah membuktikan bahwa kematian seorang pecinta Tuhan bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih luas.
Warisan pemikiran, perjuangan ruhani, dan ajaran-ajarannya tidak padam bersama jasadnya. Justru, bara yang ia nyalakan dalam jiwanya menjelma menjadi api pembaruan yang menyala hingga lintas abad dan peradaban. Cahaya yang menyebar ke penjuru dunia. Selepas wafatnya, karya-karya Al-Ghazali menyebar cepat ke berbagai belahan dunia Islam. Ihya Ulumuddin menjadi kitab yang paling banyak disalin ulang dan dibaca di ribuan madrasah, pesantren, dan majelis ilmu. Di Mesir, Maroko, Yaman, dan bahkan hingga Nusantara, kitab ini menjadi pegangan utama dalam mendidik akhlak, memperhalus hati, dan menyucikan jiwa. Di Damaskus, ulama besar seperti Imam Nawawi dan Ibn Asakir memuji Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam, argumen Islam, gelar yang jarang diberikan dan hanya layak bagi mereka yang benar-benar telah menjadi benteng pemikiran Islam. Di dunia Persia, para penyair dan ahli hikmah seperti Jalaluddin Rumi terinspirasi oleh pendekatan spiritual Al-Ghazali. Rumi menyebutnya sebagai sang penunjuk ke dalam, mereka yang tak hanya membimbing lidah, tapi juga menuntun hati menuju Tuhan. Di Andalusia, bahkan pemikir-pemikir rasional seperti Ibn Rushd dan Ibn Tufail menanggapi karya-karya Al-Ghazali. Meski berbeda pendekatan, mereka tetap menghargai kejujuran dan keberanian pemikirannya. Bahkan dalam perdebatan filosofis mereka, Al-Ghazali diakui sebagai batu penjuru diskursus intelektual dunia Islam. Pengaruh di dunia Timur dan Barat. Yang mengejutkan adalah, warisan Al-Ghazali juga melampaui batas agama dan budaya. Pada abad ke-12 dan 13, karya-karya Al-Ghazali mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh para cendekiawan Kristen di Toledo dan Sisilia. Filsuf Kristen seperti Thomas Aquinas dan Albertus Magnus membaca pemikirannya dan menjadikannya sebagai jembatan antara filsafat Yunani dan teologi Kristen. Di universitas-universitas Eropa abad pertengahan, nama Al-Ghazali, disebut Al-Ghazel dalam bahasa Latin, menjadi bagian dari kurikulum pemikiran. Ini adalah bukti bahwa ketulusan hati dan kejernihan pikiran mampu menembus tembok keagamaan dan peradaban. Di tanah Melayu dan dunia Nusantara, pada abad ke-16 hingga ke-19, para ulama besar Nusantara mulai menjadikan Ihya Ulumuddin sebagai rujukan utama dalam pembinaan akhlak dan kehidupan spiritual masyarakat. Di pesantren-pesantren Jawa, Aceh, dan Minangkabau, kitab ini diajarkan dari generasi ke generasi. Ulama besar seperti Syekh Yusuf Makassar, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Abdus Syamad Al-Palimbani menjadikan pemikiran Al-Ghazali sebagai fondasi bagi gerakan pembaruan Islam di tanah air. Mereka menggabungkan antara tasawuf yang murni dan syariat yang lurus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sang Hujjatul Islam. Di banyak pesantren hari ini, Ihya masih dibaca dalam halakah malam, menjadi santapan ruhani untuk para santri. Kalimat-kalimatnya yang menyentuh batin masih menggugah, meski telah berlalu hampir 1000 tahun. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Jangan mencari ilmu karena dunia, karena ia akan menjadi hijab antara engkau dan Allah. Relevansi di era modern. Kini, di abad ke-21, ketika dunia semakin bising dengan materialisme, sekularisme, dan kekosongan makna, pemikiran Al-Ghazali semakin relevan. Dunia modern telah menghadirkan kemajuan teknologi dan informasi, tetapi juga menghadirkan jiwa-jiwa yang rapuh, gelisah, dan kehilangan arah. Al-Ghazali, dengan ajarannya yang mendalam tentang pembersihan hati, ikhlas, dan hubungan langsung dengan Allah, menjadi jawaban atas krisis spiritual global. Banyak pemikir Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Syed Hossein Nasr, dan Tariq Ramadan menyebut Al-Ghazali sebagai sumber otentik Islam yang hidup. Di tengah gelombang ekstremisme dan sekularisme, Al-Ghazali menawarkan jalan tengah. Ia menolak kekerasan atas nama agama. Ia menolak agama yang sekadar simbol tanpa ruh. Ia menolak ilmu yang tanpa akhlak. Ia mengajak umat Islam menjadi Muslim yang sadar, mendalam, dan lembut dalam sikap. Manusia dan cermin zaman. Al-Ghazali adalah potret manusia yang mengalami transformasi penuh, dari pencari dunia menjadi pencari akhirat. Dari perdebatan akademik, menuju sujud yang sunyi. Dari pengetahuan yang membanggakan, menuju pengakuan akan kebodohan di hadapan Tuhan. Ia telah menjadi cermin bagi zaman, bahwa kejayaan tanpa ruh hanyalah fata morgana. Bahwa ilmu tanpa takut kepada Allah hanyalah kebisingan. Bahwa harta, jabatan, dan ketenaran tak ada artinya tanpa makna yang mengikatkan diri dengan Sang Maha Kasih. Ia mengajarkan kita bahwa jalan kebenaran bukan selalu terang di mata manusia, tapi selalu terang di hati yang jujur. Penutup,
api yang terus menyala. Imam Al-Ghazali telah pergi, tapi pelita yang dinyalakannya terus menyala. Dalam buku, dalam majelis ilmu, dalam lisan para guru, dalam hati para penempuh jalan Allah. Dalam dunia yang terus berubah, manusia selalu butuh pelita. Dan Al-Ghazali telah menunjukkan, pelita itu bukan hanya ilmu, tapi hati yang bersih dan cinta yang tulus kepada Allah.